Halo semuanya, kalian ada nggak sih yang pernah ngerasa kayak, aku tuh udah sibuk banget setiap hari, tapi kok ya keuangan gitu-gitu aja ya? Kayak waktu tuh cepet banget habis, tapi hasilnya nggak sebanding. Nah, bisa jadi itu bukan karena kalian malas atau kurang usaha, tapi karena cara kalian mengatur waktu yang masih belum optimal. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas tentang beberapa rahasia manajemen waktu yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah mapan dan sukses secara finansial. Bukan teori yang ribet-ribet, tapi yang simple dan bisa banget kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Karena faktanya, cara kita menggunakan waktu itu seringkali ngasih clue ke arah mana kondisi keuangan kita bakal berjalan. Jadi mungkin buat kalian yang lagi cari cara biar kerjaan lebih fokus, waktu kalian gak kebuang sia-sia, dan hasilnya benar-benar berasa di dompet, yuk dengerin sampai habis. Nah, salah satu hal yang jarang disadari tapi sebenarnya punya pengaruh besar banget ke kondisi finansial kita itu adalah cara kita mengatur waktu, terutama soal fokus dan prioritas. Jadi, poin pertama di sini adalah fokus tanpa gangguan. Di zaman sekarang, gangguan tuh ada di mana-mana. Notifikasi handphone, suara TV, grup WA keluarga yang rame terus, scroll TikTok yang katanya sebentar aja, tapi ujung-ujungnya malah jadi sejam lewat. Nah, orang-orang yang udah mapan secara finansial itu biasanya punya kebiasaan yang sangat disiplin dalam menjaga fokus mereka. Mereka bisa kerja 1-2 jam tanpa ngelihat handphone, tanpa buka tab lain, tanpa multitasking ngerjain hal yang di luar kerjaan. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal produktivitas teknis doang, tapi efek dominannya tuh ada berasa banget. Ketika kita bisa fokus penuh dalam waktu singkat, kita bisa nyelesain kerjaan lebih cepat dan hasilnya pun lebih berkualitas. Yang mana artinya, entah itu klien makin puas, atau target kerjaan kita tercapai dengan lebih cepat, atau ada peluang tambahan yang terbuka karena kita nggak tenggelam dalam distraksi. Karena fokus itu ibarat otot, harus kita latih. Dan semakin dilatih, semakin kuat. Kalau kita kebiasaan lompat dari satu hal ke hal lain tanpa tuntas, lama-lama kita jadi capek mental, tapi hasilnya minim. Ini yang membuat kita ngerasa sibuk terus, tapi uang nggak nambah-nambah. Jadi fokus itu bukan cuma skill kerja, tapi aset finansial juga. Next, poin yang kedua adalah memprioritaskan tugas yang berdampak besar. Ini penting banget karena nggak semua kesibukan itu ternyata menghasilkan gitu ya. Kadang kita terjebak di rutinitas yang bikin kita kelihatan sibuk, balas semua chat, ikut semua rapat, nyelesain hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ditunda atau didelegasikan. Tapi yang sering luput adalah apa sih 1-2 hal yang kalau kita selesaikan hari ini bisa benar-benar mendorong kemajuan karir atau bisnis kita. Orang-orang yang sukses itu biasanya udah ngerti banget mana yang bisa disebut high impact tasks atau pekerjaan yang paling berdampak besar. Jadi misalnya buat seorang freelancer, tugas berdampak besar itu bisa jadi kayak bangun portofolio, cari klien baru, atau meningkatkan skill supaya bisa naikin rate, naikin harganya gitu ya. Bukan malah sibuk otak-atik desain CV seharian, atau balesin email yang gak terlalu penting. Dan mereka juga harus berani bilang enggak ke hal-hal yang gak relevan sama pekerjaan. Bukan karena sok sibuk, tapi karena sadar bahwa waktunya terbatas. Kalau hari ini kita habiskan untuk hal-hal yang gak penting, itu artinya kita mengorbankan hal penting yang tertunda. Makanya mulai sekarang, kalau kalian punya waktu luang sedikit aja, coba tanya ke diri sendiri. Hal apa sih yang bisa aku lakuin hari ini yang bakal bikin aku selangkah lebih dekat ke kondisi keuangan yang aku mau? Kalau itu bisa jadi kebiasaan, pelan-pelan, cara kalian mengelola waktu juga bakal ngarahin kalian kok ke hidup yang lebih sejahtera. Gak cuma sibuk aja, tapi juga cuan. Next, poin yang ketiga, manajemen kalender yang disiplin. Nah, banyak orang bilang, aku tuh orangnya spontan, ikutin alur aja. Tapi sebenarnya itu seringkali cuman alibi, alasan aja buat nggak ngerencanain hari. Padahal ya, orang yang udah stabil secara finansial itu, mereka bukan cuman kerja keras, tapi kerja secara teratur. Salah satunya lewat kalender. Dan ini bukan soal ngisi tanggal ulang tahun atau deadline kerjaan gitu. Mereka menggunakan kalender kayak peta hidup. Semua hal-hal penting, dari kerjaan, waktu belajar, sampai waktu istirahat, itu semua dijadwalkan.
Kenapa? Karena kalau nggak dijadwalkan, biasanya bakal kalah sama hal-hal yang kelihatannya lebih mendesak, tapi sebenarnya nggak terlalu penting. Kayak misalnya gini, kalian niatnya mau ngerjain portofolio jam 7 malam. Tapi karena nggak ditulis, nggak dijadwalin, tahu-tahu ada temen yang ngajak nongkrong, dan kalian berangkat aja deh karena berpikir, nanti bisa dikerjain tengah malam deh sebelum tidur gitu. Akhirnya ketiduran. Dan pekerjaan penting yang seharusnya bisa membuka peluang finansial kalian, tertunda lagi. Sementara orang-orang yang biasa pakai kalender secara disiplin, mereka punya kontrol lebih atas waktu dan energi mereka. Mereka tahu kapan harus kerja, kapan istirahat, bahkan kapan bisa santai. Dan karena hidupnya nggak chaos, mereka bisa ambil lebih banyak peluang. Mereka nggak ketinggalan deadline, nggak panik mendadak, dan selalu siap kalau ada kesempatan baru yang datang. Bukan berarti harus jadi robot gitu ya, tapi lebih ke soal menghargai waktu kayak kita menghargai uang. Soalnya, waktu yang kita kelola dengan baik hari ini bakal jadi uang yang kita nikmati besok. Lanjut, poin yang keempat, pengambilan keputusan yang cepat dan berorientasi pada hasil. Nah, ini dia hal yang sering banget merampok waktu dan energi kita, tapi nggak kelihatan jelas gitu. Kita suka mikir kayak, makin banyak waktu buat mikir itu makin baik. Padahal kenyataannya, banyak orang justru malah kelelahan gara-gara terlalu banyak mikir, tanpa ada keputusan. Orang-orang yang udah sukses secara finansial biasanya punya kebiasaan ini. Mereka tahu kapan harus berpikir cepat, kapan harus riset dulu, dan kapan harus langsung eksekusi. Mereka nggak buang-buang waktu untuk mikirin hal-hal yang nggak berdampak langsung, atau galau berhari-hari cuman buat milih tema feed Instagram gitu misalnya. Mereka juga nggak nunggu semua kondisi ideal dulu baru mulai. Karena mereka paham, kadang lebih penting untuk mulai dulu aja, dapat feedback, terus habis itu perbaiki. Ketimbang overthinking dan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Dan ini ngefek langsung ya ke finansial, karena semakin cepat kita bisa mengambil keputusan dengan cukup data tentunya, semakin cepat juga kita bisa belajar, beradaptasi, dan mengambil peluang. Sementara kalau kita terlalu lama berpikir, bisa-bisa peluang itu udah diambil sama orang lain, atau kondisi udah berubah dan kita terlambat. Bukan berarti semua keputusan harus buru-buru ya, tapi belajar mengambil keputusan dengan niat dan arah yang jelas itu penting. Karena keputusan yang tertunda terus seringkali berubah jadi kesempatan yang hilang. Next, poin yang kelima, pembelajaran yang berkelanjutan dan investasi pada diri sendiri. Nah, ini bukan cuma soal sekolah atau kuliah gitu ya. Belajar di sini konteksnya lebih luas. Bisa lewat baca buku, ikut kelas online, nonton konten yang edukatif, ngobrol sama orang-orang yang lebih berpengalaman daripada kita, atau dengerin podcast sambil bersih-bersih rumah misalnya. Dan orang-orang yang udah stabil secara finansial itu, mereka nggak pernah berhenti melakukan hal-hal itu tadi. Mereka sadar akan satu hal penting, yaitu ilmu dan keterampilan itu aset. Semakin banyak skill yang dimiliki, semakin banyak pintu rezeki yang bisa kita buka. Dan semakin tajam pengetahuan kita, semakin efisien juga cara kita mengelola waktu, mengelola tenaga, bahkan uang. Contoh sederhananya kayak misalkan kalian belajar copywriting secara otodidak. Awalnya mungkin cuma iseng, tapi karena terus digali dan diasah, kalian akhirnya bisa dapat project freelance. Terus kliennya suka, dan kalian dapat repeat order. Lama-lama, itu jadi sumber penghasilan tambahan yang dulu nggak terfikirkan sama kalian. Sementara mungkin banyak orang lain, waktunya habis cuma buat hiburan. Bukan berarti nggak boleh menikmati hiburan gitu ya. Tapi kalau nggak pernah ada waktu untuk upgrade diri, ya maka jangan heran kalau kesempatan kalian nggak pernah datang. Karena skill kalian belum nyampe untuk menangkap peluang itu. Jadi kalau kalian ngerasa penghasilan kalian stagnan atau hidup kalian, finansial kalian gitu-gitu aja, coba deh cek apakah kalian sudah belajar hal baru dalam sebulan terakhir. Kalau belum, mungkin itu titik awal yang bisa kalian ubah. Lanjut lagi. Poin yang keenam, rutinitas pagi yang produktif. Aku tahu ini kedengarannya klasik banget ya, tapi serius deh, pola atau kegiatan kita di pagi hari itu sangat berpengaruh ke hidup kita sendiri.
Orang-orang yang mapan secara finansial itu rata-rata punya rutinitas pagi yang jelas. Nggak mesti bangun jam 4 subuh terus olahraga kayak di film-film motivasi gitu sih. Tapi yang penting adalah ada kesadaran dan kendali penuh atas pagi hari mereka. Jadi mereka nggak bangun terus langsung scroll handphone sejam gitu ya. Biasanya mereka mulai hari dengan hal yang membuat mereka terkoneksi sama diri sendiri dan tujuan hidupnya. Bisa dengan journaling, stretching ringan, review to-do list hari ini, atau ya sekedar duduk-duduk tenang gitu sambil minum kopi, minum teh, sambil mikirin prioritas hari itu. Nah, kenapa ini penting untuk finansial? Karena pagi hari itu pondasi energi dan arah kita. Kalau pagi udah chaos, udah kacau, buru-buru, siang dan sore biasanya ikut kacau juga. Tapi kalau di pagi hari kita sudah produktif, sudah rapi, itu kayak ngasih rasa kemenangan kecil yang bisa jadi dorongan untuk sisa hari kita. Jadi kerjaan lebih cepat selesai, lebih fokus, dan hasilnya pun lebih maksimal. Bahkan kalau kalian kerjanya kantoran dan nggak bisa fleksibel waktu, punya rutinitas pagi 30 menit aja udah bisa jadi pembeda antara yang hidupnya ngalir nggak jelas sama yang punya arah dan kendali. Next, poin yang ke-7, time blocking. Kita sering banget pakai istilah atau dengar istilah manajemen waktu gitu ya. Tapi jarang yang mengerti kalau mengatur waktu itu nggak cukup cuman dengan bikin to-do list. Sebenarnya yang jauh lebih efektif dari itu adalah membagi waktu ke dalam blok-blok aktivitas yang fokus dan terencana. Nah, ini yang disebut dengan time blocking. Orang-orang yang mapan secara finansial itu biasanya nggak kerja asal jalan gitu aja. Mereka tahu kapan waktunya ngerjain deep work, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya belajar, bahkan kapan boleh scrolling medsos atau healing tipis-tipis gitu. Semua ada blok waktunya masing-masing. Kenapa? Karena ini bikin hidup jadi lebih terarah. Energi nggak bocor kemana-mana. Kayak misalnya kalian alokasikan jam 9 sampai jam 11 pagi buat ngerjain hal-hal yang paling berat dan penting, seperti misalnya nulis proposal atau merancang strategi. Lalu jam 11 sampai jam 12 buat administrasi ringan atau komunikasi. Siang buat istirahat, sore buat review hasil kerja. Malam mungkin ada 1 jam buat belajar hal baru atau ngerjain side hustle kalian. Dan ya, waktu santai itu penting juga ya, tapi harus tetap sadar dan dikasih batas. Kalau kalian nggak pakai sistem kayak gini, biasanya waktu jadi cair dan lepas gitu aja. Kayak niat awalnya kerja 2 jam, ternyata 4 jam udah berlalu dan progresnya cuma 20%. Yang rugi siapa? Ya kalian sendiri kan? Karena waktu yang terbuang itu sama dengan peluang yang nggak diambil, atau kerjaan yang molor, dan ya duit jadi nggak masuk gitu ya. Dan time blocking itu bukan soal kaku, atau bikin hidup kita jadi kayak robot, tapi soal ngasih ruang untuk fokus. Karena ketika fokus hadir, hasil kerjaan kita biasanya lebih berkualitas. Dan dari situ, kepercayaan orang akan meningkat. Penghasilan kita pun bisa ikut naik. Lanjut ke poin yang ke-8, jaga kesehatan untuk produktivitas jangka panjang. Ini rahasia yang kelihatannya simpel banget, tapi justru sangat mendasar. Banyak dari kita yang kerjanya keras banget, ngoyo, sampai begadang tiap malam, terus ngopi 3-4 gelas sehari biar kuat gitu ya. Tapi kita lupa akan satu hal, tubuh kita punya batas. Dan kalau kita nggak merawat tubuh kita, cepat atau lambat, semua ambisi itu bakal ke-stop juga. Orang-orang yang udah mapan secara finansial itu, mereka tahu bahwa kesehatan itu bagian dari manajemen waktu juga. Karena kan kalau kita sakit, kita itu bakal kehilangan waktu, kehilangan momentum, kehilangan peluang, bahkan bisa kehilangan penghasilan juga. Makanya mereka yang sudah mapan itu bisa disiplin tidur cukup, makan nggak ngawur, olahraga ringan tapi rutin. Dan kebiasaan untuk olahraga ini nggak perlu harus yang terlalu ribet atau bahkan mahal kayak jadi anak gym gitu-gitu. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak minum air mineral yang cukup, terus jalan kaki 15 menit sehari minimal, terus kurangin konsumsi jajanan gorengan setiap sore gitu ya.
Nggak melulu soal jadi sehat yang ideal, walaupun memang itu juga perlu sih. Tapi lebih ke buat jaga stamina aja, supaya kita bisa bekerja dan berpikir lebih optimal. Soalnya orang yang punya tubuh fit itu kan biasanya lebih cepat dalam mengambil keputusan, bisa lebih kuat ngerjain tugas-tugas yang berat, dan lebih stabil juga ya secara emosi. Semua itu nyambung banget ke performa kerja, dan ujung-ujungnya ke hasil keuangan kita juga. Jadi kadang kita mikir kayak, gue nggak punya waktu deh buat olahraga. Tapi kenyataannya justru karena kita pengen punya lebih banyak waktu dan penghasilan, kita perlu olahraga, kita butuh kesehatan. Next, poin yang ke-9, delegasi dan fokus ke hal-hal yang bernilai tinggi. Nah, ini banyak dari kita yang kebiasaan ngerjain semuanya sendiri gitu ya. Dari hal kecil kayak desain presentasi, ngatur jadwal meeting, sampai hal-hal teknis yang sebenarnya bisa didelegasikan ke orang lain. Kadang alasannya sayang uangnya, atau ngerasa aku bisa kok gampang ini. Tapi kita lupa, setiap waktu yang kita habiskan untuk ngerjain hal-hal kecil, itu adalah waktu yang hilang untuk mengerjakan hal yang lebih besar. Orang-orang yang udah mapan secara finansial itu, mereka paham banget prinsip ini. Mereka tahu waktu milik mereka itu lebih mahal daripada tugas-tugas rutin. Jadi, mereka investasi untuk mendelegasikan hal-hal yang bisa dipegang orang lain gitu ya. Bukan karena mereka males, tapi karena mereka memilih untuk fokus ke hal yang lebih berdampak besar. Mikirin strategi bisnis, bangun relasi, cari peluang baru. Misalnya kalian punya usaha kecil-kecilan. Awalnya kalian lakuin semua sendiri. Packing, admin, promosi, nyatet stok. Tapi seiring berjalannya waktu, makin lama makin keteteran gitu. Nah, saat itu terjadi, banyak dari kita yang malah tetap maksain handle semua hal. Padahal, kalau kita berani keluarin budget buat bayar orang yang bantu-bantu packing atau admin, waktu kita bisa jadi dipakai untuk meningkatkan penjualan atau cari mitra bisnis misalnya. Dan dari situ, income bisa tumbuh lebih cepat. Jadi, delegasi itu bukan soal kita manja atau boros, tapi soal mengerti bahwa kita nggak harus mengerjakan semua hal sendiri untuk bisa sukses. Justru dengan berbagi tanggung jawab, kita bisa naik kelas. Dari yang awalnya pekerja teknis, jadi pemikir strategis. Dan poin yang ke-10, sangat selektif dalam aktivitas sosial. Mungkin ini agak sensitif ya, karena kita hidup di kultur yang kuat banget unsur sosialnya. Nongkrong, kumpul keluarga besar, reunian, arisan, undangan ini itu. Dan kadang kita ngerasa nggak enak buat nolak. Tapi orang-orang yang sudah mapan secara finansial, mereka itu sangat jeli dalam memilah aktivitas sosial mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa mereka lewatkan. Bukan berarti mereka sombong atau antisosial, tapi karena mereka sadar waktu itu terbatas. Dan setiap jam yang mereka habiskan buat nongkrong tanpa tujuan, itu adalah jam yang bisa dipakai untuk bekerja, untuk produktif, atau untuk istirahat, atau bahkan belajar, maupun quality time yang lebih meaningful. Kadang kita datang ke acara yang sebenarnya nggak pengen-pengen banget kita datengin, cuman karena nggak enak misalnya. Tapi akhirnya kita pulang dengan badan yang capek, sosial energi udah drop low banget gitu ya, pikiran kosong, dan waktu pun habis. Sementara orang lain yang memilih untuk bilang nggak dulu ya, mereka bisa pakai waktu itu untuk mengerjakan sesuatu yang membuat hidup mereka bergerak maju. Jadi yang perlu kita sadari adalah kita bukan harus hadir di semua tempat, ikut semua acara, ikut semua obrolan. Kita cuma perlu konsisten hadir di tempat yang bikin energi kita tumbuh dan arah hidup kita jelas. Karena kalau terlalu sering ngikutin arus sosial tanpa disaring, kita bisa kelelahan secara waktu, secara mental, bahkan juga finansial. Intinya, orang yang bisa mengatur waktunya dengan bijak itu biasanya juga lebih siap mengatur keuangannya. Mulai dari hal kecil dulu, karena waktu yang kita manfaatkan hari ini bisa jadi penghasilan kita di kemudian hari. Gimana? Kalian setuju nggak? Kalau ada masukan atau tips lain, silahkan tulis di kolom komentar. Segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.